semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Devinalita. Kali ini aku bukan mau ngajakin kalian buat Quran journaling bareng, tapi aku mau sharing sama kalian tentang insight-insight apa saja yang sudah aku dapatkan ketika aku ikut kajiannya Ustadz Edgar Hamas tentang Al-Aqsa. Mungkin udah agak telat ya buat aku bahas ini sekarang, cuman daripada nggak sama sekali, ya udah nggak apa-apa. Aku yakin audiens aku di sini udah pada tahu peristiwa 7 Oktober 2023 yang lalu. Siapa sih yang nggak tahu? Karena 2 bulan belakangan ini topik itu lagi hangat diperbincangkan seluruh dunia. Nah, kajian yang kemarin itu membahas tentang why-nya. Kenapa kita harus berkontribusi dalam pembebasan Al-Aqsa? Perlu teman-teman ketahui bahwa Al-Aqsa itu, Palestina, adalah sepotong akidah kita. Bahkan yang disebutkan dalam surah At-Tin dan Al-Isra itu adalah Al-Aqsa. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwa bangunan yang dibangun setelah Ka'bah ialah Masjid Al-Aqsa, yakni hanya berselisih 40 tahun setelah pembangunan Ka'bah. Dalam hal ini keduanya masih berbentuk fondasi yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Al-Aqsa bukan hanya masjid pertama, namun juga dibangun oleh manusia pertama. Fakta menariknya, para nabi adalah seorang muslim. Mereka membangun masjid beserta rekonstruksinya. Dan tahu nggak, rasio bangunan Ka'bah dan Al-Aqsa itu sama, yang menandakan bahwa yang membuat adalah orang yang sama dari zat yang sama. Ibnu Abbas pernah berkata bahwa Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa dibangun oleh para nabi, dijadikan rumah oleh para nabi, tidaklah satu hasta pun kecuali telah menjadi tempat sholat nabi atau tempat berdirinya malaikat. Ibunda Maryam, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Musa, bahkan Nabi Muhammad, semuanya berhubungan dengan Al-Aqsa. Namun, sepanjang hidupnya Rasulullah tuh belum pernah menyaksikan Palestina merdeka, sama seperti kita saat ini. Rasulullah sendiri sudah melakukan beberapa usaha untuk membebaskan Al-Aqsa. Yang pertama, beliau mengirim surat dakwah kepada Kaisar Heraklius, kemudian ekspedisi Mu'tah 8 Hijriah yang lokasinya 88 km dari Baitul Maqdis, kemudian ekspedisi Tabuk 9 Hijriah, dan ekspedisi Usamah bin Zaid 11 Hijriah yang dekat dengan Palestina, yang sekaligus menjadi salah satu wasiat Rasulullah sebelum wafat. Rasulullah juga pernah bersabda, akan selalu ada segolongan kecil dari umatku yang selalu membela kebenaran. Orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu membahayakan mereka kecuali apa yang Allah takdirkan atas mereka. Sahabat bertanya, di mana itu ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Umar bin Khattab juga pernah berkata, sebaik-baik tempat tinggal adalah Baitul Maqdis. Kemudian Syekh Ali Muqbil juga pernah berkata, Al-Aqsa adalah tolak ukur baik buruknya umat. Nah, bisa dilihat ketika Baitul Maqdis atau Al-Aqsa itu ada di tangan umat Islam, itu menandakan bahwa umat Islam sedang baik-baik saja. Namun ketika Al-Aqsa itu sudah berada di tangan selain umat Islam, itu menandakan bahwa kondisi umat Islam sedang tidak baik-baik saja. Ya teman-teman, bisa kita ketahui sendiri ya bahwa umat Islam sekarang itu masih terkotak-kotak dan terpecah belah. Sekelas Salahuddin Al-Ayyubi saja butuh waktu 13 tahun untuk menyatukan umat dan pemikiran umat. Dan ya, butuh waktu berapa tahun untuk menyatukan pemikiran kita saat ini yang pemimpinnya juga tidak sehebat Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kita belajar dari sejarah bahwa sebelum pembebasan secara fisik, maka dilakukan pembebasan secara pemikiran. Oleh karena itu teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam rangka pembebasan Baitul Maqdis yaitu dengan belajar. Nah, dengan belajar, dengan pemikiran yang kuat, dengan pemikiran yang sudah terbebas dari paradigma Zionis, kita dapat mengkonterbalik paradigma Zionis itu dengan ilmu-ilmu kita dan mematahkan propaganda-propaganda mereka. Jangan meremehkan kekuatan sosial media kita teman-teman, karena gak mungkin Meta itu menghapus postingan-postingan kita tentang Palestina kalau mereka tidak merasa terancam dengan itu. Itu justru membuktikan bahwa suara kita itu
bisa membahayakan mereka, bisa mematahkan propaganda mereka. So, teman-teman, Guardian of Aqsa itu bukan hanya mereka yang ada di Baitul Maqdis, namun juga mereka yang mendedikasikan waktu, tenaga, harta, dan pikirannya untuk pembebasan Baitul Maqdis. Pembebasan Palestina itu bukan mimpi biasa, bukan jalan orang biasa, dan juga bukan hidup yang biasa. Mereka yang memperjuangkan Palestina sepanjang zaman adalah orang-orang yang terpilih. Dan jadilah salah satunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.